Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 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 wa kafa nabiyina al-mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwatal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala dan syukur kita senantiasa kita curahkan, senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehingga kita dapat merasakan nikmatnya hidup di dunia dengan berbagai lika-liku yang ada di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu, hendaknya sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan dan kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaian salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah kerajaan yang ada di Indonesia, khususnya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua kerajaan, yakni Kerajaan Goa, kemudian nanti Kerajaan Luwu. Yang pertama adalah sejarah dari Kerajaan Goa ini. Pada tahun ke-13, pada abad ke-13, Sulawesi Selatan ini dihuni oleh 4 etnis. Yang pertama ada di daerah barat laut, dari posisi Sulawesi Selatan dihuni oleh suku Mandar. Kemudian daerah pegunungan bagian utara dihuni oleh suku Toraja. Kemudian dataran rendah dan perbukitan sebelah selatan tanah Mandar dan tanah Toraja ada suku Bugis, dan bagian paling pojok dari paling selatan dihuni oleh suku Makassar sendiri. Pada abad sekitar 13 abad ini juga masyarakat di Semenanjung Sulawesi Selatan ini keadaan masyarakatnya sudah mulai berkelompok. Jadi sebelum adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini, masyarakat sekitar memang sudah mengenal yang namanya hidup berkelompok, yang mana daerah-daerah mereka dipisahkan oleh sebuah bahasa, perbedaan bahasa, yang mana kita ketahui bahasa Mandar sendiri itu beda, sedangkan bahasa Makassar juga berbeda. Kemudian bahasa Makassar dan bahasa Bugis dan bahasa Toraja juga beda. Inilah yang membuat perbedaan di antara perbedaan di antara etnis-etnis ini. Maka tidak heran kerajaan bisa dengan mudah berkembang di Sulawesi Selatan sendiri. Kemudian pada tanggal 22 September 1605 atau bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Awal 1014 Hijriah, tepatnya pada malam Jumat, Kerajaan Goa ini sendiri mulai dengan resmi memeluk agama Islam. Yang mana kita ketahui bahwa kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan yang pertama memeluk agama Islam adalah Kerajaan Luwu. Kemudian setelah itu disusul oleh kerajaan ini, yaitu Kerajaan Goa. Jadi Kerajaan Goa ini termasuk kerajaan yang termasuk berperan dalam penyebaran Islam di tanah Sulawesi Selatan juga. Kemudian kita akan masuk ke kerajaan baru. Jadi selain tadi ada Kerajaan Luwu, kemudian ada Kerajaan Goa, kemudian ada juga yang namanya Kerajaan Baru. Sejarah kerajaan ini yang pertama yakni Baru merupakan sebuah kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.
tepatnya mungkin nggak di bagian selatan, kalau nggak salah itu tepatnya di bagian selatan dari kota Makassar. Secara kultural berdiri di atas wilayah bekas sistem konfederasional atau istilah secara sistem kerajaan pada dasarnya kerajaan Baruk merupakan sebuah kabupaten yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Secara kultural berdiri di atas wilayah bekas sistem konfederasional. Secara majemuk sendiri atas beberapa wilayah berasal dari empat kerajaan, yaitu Baruk, Tanete, dan Balusu dan Kiru. Wilayah Kabupaten Baruk ini merupakan sebuah wilayah yang terbentuk dari bekas peninggalan kolonial yang disebut Onderaf Deling Baruk. Wilayah ini terdiri dari beberapa wilayah yang dipimpin oleh beberapa raja. Hal ini menyebabkan secara budaya seluruhnya diabadikan sebagai lambang daerah oleh masyarakat dan juga pemerintah, dan terdiri dari 4 paing kerajaan, menjadikan sebuah pemandangan yang sangat indah untuk dipandang dan menarik untuk dicermati. Kemudian kerajaan Baruk pada masa sebelum ekspedisi Belanda yang pertama di Sulawesi Selatan pada tahun 1824 Masehi. Nama Baruk pada asalnya adalah yang diberikan oleh keluarga imigran yang berasal dari Luwu, yang pada masa saat itu dipimpin oleh La Wara Malwajeng. Keluarga ini memiliki tujuan mencari sebuah mata air dewa yang lenyap oleh kerajaan yang lenyap menghilang. Sebelum mata air ini hilang, pada mulanya mata air ini dirawat oleh kerajaan Luwu. Oleh sebab inilah mengapa mata air ini dicari, karena menurut kepercayaan mereka, air ini memiliki kesaktian yang sangat luar biasa, dan ini merupakan warisan para raja-raja Luwu. Setelah keluarga imigran ini mencari-cari keberadaan air tersebut, secara tidak kebetulan mata air ini yang dicari berada di Gunung Bulu, di tempat di mana air dewata tersebut ditemukan setelah mereka sedang mencari tujuh keliling. Maka di tempatnya itu ditumbuhi banyak pepohonan sejenis aju waru dalam bahasa lokalnya, dan oleh mereka disebut aju beru, yakni suatu tempat yang berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Baruk. Oleh sebab itu, di daerah tersebut hingga kini tetap saja berfungsi sebagai lokasi pemukiman masyarakat setempat atau suatu perkampungan terkenal dengan 2 sebutan nama, Baruk dan dalam dialek bahasa Bugis, atau Baruk dalam dialek bahasa Makassar. Dan terakhir ini kesimpulan. Dari pemaparan singkat mengenai 2 kerajaan di atas, saya ambil kesimpulan bahwa kedua kerajaan di atas ini memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di bumi Sulawesi Selatan. Lebih khusus lagi pada kerajaan Goa, karena kerajaan Goa ini merupakan pertama atau kedua setelah kerajaan Luwu untuk memiliki Islam sendiri. Di antara beberapa faktor yang menyebabkan mudahnya Islam berkembang di Sulawesi Selatan, terkhusus dalam lingkungan kerajaan Goa, diantaranya yang pertama, kebudayaan bangsa Bugis dan Makassar. Kemudian kedua,
Peran kedua yakni Masjid Katangsa, yang mana Masjid Katangsa ini berdiri di awal mulanya di latar belakang oleh kerajaan Goa sendiri. Jadi sebelum kerajaan Goa ini berdiri memeluk Islam, ini sudah kerajaan Goa sendiri sudah membuat masjid yang namanya Masjid Katangsa. Kemudian peran yang ketiga dari tidak lain adalah Datuk Talu. Sebelum agama Islam masuk di bawah oleh Datuk Talu ini, masyarakat sudah mengenal kepercayaan yang diwariskan dari leluhur mereka seperti animisme maupun dinamisme. Jadi masuknya sebuah kepercayaan di sana tuh sangatlah mudah, karena mereka sebelum Islam masuk ke sana tuh mereka sudah mengenal namanya kepercayaan. Kemudian dibantu lagi oleh kerajaan Goa. Jadi Islam sangatlah mudah untuk berkembang di sana, karena secara tidak karena secara kalau kita sadari kebudayaan mereka itu tidak jauh dari kebudayaan Islam. Jadi begitu sangat mudah mereka memeluk Islam. Baik, mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.